Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai bagaimana caranya membuat soal di Google Formulir dan memberikan timer. Jadi siswa mengerjakan soal tersebut dibatasi dengan waktu. Jadi soalnya dikerjakan, kemudian ada waktu yang berjalan mundur. Ya, misalkan soal tersebut kita beri waktu mengerjakan selama 1 jam atau 60 menit. Berarti begitu soal dikerjakan akan ada waktu hitung mundur dari 60 menit sampai habis. Begitu timernya menunjukkan 00, berarti waktu mengerjakannya sudah habis dan otomatis siswa tidak akan bisa melanjutkan pekerjaannya. Kita login dulu di Classroom ya. Saya login dengan Ahmad Muyasir. Sudah login. Kemudian saran saya, kalau kita mau buat soal yang diberi timer, kita tidak perlu buatnya lewat Classroom, karena nanti yang dimasukkan di Classroom itu linknya saja. Jadi Google Formulirnya kita buatnya di Google Drive saja, jangan buat di Google Classroom. Karena nanti kalau kita buat di Google Classroom nanti akan ada dua, nanti ada soal asli yang tidak ada timernya dan ada satu soal yang ada timernya. Nah, padahal kita kan harusnya hanya menampilkan soal yang ada timernya, yang aslinya yang belum ada timernya tidak perlu ditampilkan. Kita klik titik 9, kita pilih Google Drive. Nah, di Google Drive kita bisa klik tombol baru, lalu kita buat lainnya. Di sini tombol baru kita klik, kemudian lainnya pilih Google Formulir. Nah, seperti itu. Kita beri nama dulu di sini, misalnya latihan timer. Misalkan di sini ulangan harian 1 misalkan. Kemudian di sini saya beri nama lengkap. Kemudian di sini pilihannya jawaban singkat. Kemudian kita cek dulu apakah sudah teks apa masih angka. Nah, ini kita ubah menjadi teks, kemudian wajib diisi. Kemudian yang kedua, kelas, kita tuliskan kelas yang kita ajar. Nah, kalau kelasnya sudah dituliskan, pilihan ganda kita ubah menjadi drop down, kemudian wajib diisi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 1. Misalkan seperti itu pertanyaannya, apakah yang masuk dengan perangkat lunak? Pilihan pertama hardware, yang kedua software, ketiga brainware, yang keempat anywhere. Kemudian soal ini biar bisa dikasih kunci, kita jadikan kuis. Caranya kita pergi ke setting, di tab kuis, kita aktifkan jadikan ini sebagai kuis, kemudian rilis nilai kita pilih nanti, kemudian responden dapat melihat ini centangnya kita buang semuanya. Lalu kita pindah ke tab presentasi, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain centang yang kita buang. Kita pindah ke tab umum, kumpulkan alamat email centangnya kita buang. Nah, kalau sudah, simpan. Lalu kita beri kunci jawaban. Ini jawabannya, poinnya saya beri 10 misalkan, simpan. Kemudian saya buat soal nomor 2. Saya akan buat 3 soal, 1 pilihan ganda, 1 isian, dan yang 1 melampirkan foto atau melampirkan tulisan tangan yang difoto. Soal nomor 2, jelaskan cara mematikan komputer dengan benar. Nah, bisa dengan paragraf. Kalau diperkirakan jawabannya panjang, pilih paragraf. Kalau jawabannya diperkirakan tidak terlalu panjang, pilihlah jawaban singkat. Kemudian nomor 3, soal dengan lampiran soal yang jawabannya ambil dari foto buku catatan. Misalkan, buatlah rangkuman materi 3 di buku tulis, lalu foto catatan tersebut. Nah, opsinya di sini saya pilih upload file. Nah, jadi izinkan responden mengupload file ke Drive. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita lanjutkan. Tekan lanjutkan. Nah, di sini pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, buatlah rangkuman materi 3 di buku tulis dan foto catatan tersebut. Opsinya saya pilih upload file. Ya. Saya pilih upload file, kemudian izinkan, ini atributnya, izinkan hanya jenis tertentu kita aktifkan. Biar yang diupload itu sebuah gambar, kita centang gambar.
biar tidak upload yang lain anak-anak nanti. Jadi kita centang gambar, jumlah filenya yang akan diupload ada berapa? Satu saja, saya pilih satu. Kemudian ukuran maksimal file, kita diperkirakan fotonya berapa mega, biar tidak terlalu besar kita pilih 10 saja. Nah, kalau yang di bawahnya ini, formulir ini dapat menerima hingga 1 GB file, ini dibiarkan saja, tidak apa-apa, diubah juga boleh. Jadi yang kita isikan di sini maksimum filenya 1, ukuran maksimalnya 10 GB. Nah, kalau formulir ini dapat menerima hingga 1 GB, boleh. Kalau kita perkirakan nanti totalnya bisa 10 GB, ya kita ubah 10 GB, tidak apa-apa. Tekan ubah di sini. Di sini bisa ubah sampai 10 GB, bahkan sampai 1 tera. Tapi saya kira 1 GB sudah cukup. Jadi tidak saya ubah. Jadi saya menggunakan 1 GB. Jadi saya punya 3 soal. Nomor 1 pilihan ganda, nomor 2 uraian, dan nomor 3 mengunggah atau mengupload file. Jika sudah selesai, maka sekarang selanjutnya kita akan menambahkan sebuah add-on agar lembar latihan ini bisa kita beri timer. Jadi kita tambahkan add-on, kita ke titik 3 di pojok kanan atas, di dekatnya tombol kirim, titik 3, kita klik, lalu pilih add-on. Nah, setelah milih add-on, kita geser ke bawah. Kita cari ini, form presenter. Jadi ada form presenter plus timer. Kita klik. Pertama kali kita menggunakan pasti akan disuruh menginstal dulu. Kalau sudah pernah digunakan, tidak akan disuruh install. Nah, kita install saja. Install, diklik. Nah, lanjutkan. Kita tunggu. Misalnya kita pilih akunnya yang mana, akun kita, diklik saja. Di sini ada persetujuan, diizinkan saja. Sudah selesai, klik selesai. Nah, ini kita tutup add-onnya. Nah, sekarang di formulir kita di atas ada tanda add-on seperti tanda panah, ya, mirip tanda panah. Kita klik add-on, lalu klik presenter karena presenter yang kita pilih tadi, presenter. Nah, kemudian kita klik setup. Kita tunggu. Nah, di sini muncul presenter. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah aktif add-onnya. Sekarang kita geser ke bawah, kita cari timernya. Nah, di sini berapa menit soal ini akan dikerjakan oleh siswa. Misalnya saya beri 30. Berarti siswa akan mengerjakan selama 30 menit. Nah, low break ini kalau kita cabang, ini berarti siswa diizinkan untuk istirahat 1 kali. Jadi di tengah-tengah mengerjakan, misalkan mau istirahat dulu, bisa di pause. Kita centangi, tidak usah kita izinkan saja. Jadi ketika mengerjakan harus sampai selesai, tidak boleh berhenti di tengah-tengah, tidak boleh. Jadi low breaknya, centangnya kita buang. Kemudian alert, ya alert before 1 minute. Jadi ini akan ada peringatan ketika waktu sudah tinggal 1 menit. Jadi waktu mau habis tinggal 1 menit akan ada peringatan. Saya kira kalau 1 menit terlalu mepet, saya buat 3 menit. Nah, jadi 3 menit sebelum waktu habis maka ada peringatan. Biasanya peringatannya berupa garis warna merah nanti muncul di atas, di sini, di bagian sini. Nah, ketika waktu mengerjakan sudah habis, maka di sini akan otomatis ditutup. Jadi ketika waktu mengerjakan sudah sampai 30 menit, kurang 3 menit waktu habis, akan ada peringatan. Begitu waktu habis mengerjakan, maka formnya akan otomatis tutup sendiri. Kalau sudah, kita klik save, selesai. Dan terakhir, kita publish formnya. Untuk apa? Agar bisa menampilkan form yang ada timernya. Nah, kalau tidak dipublish, tidak bisa. Jadi kalau tidak dipublish, form kita tetap tidak akan ada timernya. Kita publish form, diklik. Jadi setelah di save setting, kita klik publish form. Nah, di sini kita akan mendapatkan linknya. Nah, di sini copy link to clipboard, ini kita klik. Copy link to clipboard, kita klik. Kalau sudah selesai membuat soal, kita kembali lagi ke Classroom. Kembali ke Classroom. Kemudian kita pilih salah satu kelas, saya pilih 7F.
kemudian ke tugas kelas, kemudian kita buat tugas. Nah, misalkan saya di sini buat ulangan harian. Nah, misalkan begitu. Kemudian di sini kita tidak perlu buat, kita kan biasanya menggunakan tombol buat, lalu pilih formulir. Nah, sekarang tidak. Kita pilih tambahkan, kemudian link. Kita pilih link. Lalu kita paste link yang kita dapatkan dari formulir yang sudah kita beri timer tadi. Tadi kan sudah mendapatkan linknya, ya. Kan sudah dipublish. Begitu dipublish, di bawahnya kan ada salin alamat atau salin link. Sudah kita dapatkan, tinggal kita paste di sini. Paste. Nah, ini linknya, tambahkan link. Jadi selesai. Jadi kalau link ini kita klik, ini akan menuju ke soal yang ada timernya. Ini contohnya. Waktunya 30 menit. Ketika di start, kita akan jalan. Seperti ini. Nah, cuma masalahnya perlu diperhatikan, kita dengan menggunakan Google Formulir yang diberi timer ini, ketika siswa itu mengerjakan soal dan belum selesai, tetapi waktu mengerjakannya sudah habis, maka yang terjadi adalah siswa pekerjaannya tidak tersimpan, hilang. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya siswa tersebut kita suruh mengerjakan lagi dari awal, seperti itu. Jadi tidak bisa tersimpan pekerjaan siswa kalau tidak menekan tombol kirim. Terima kasih. Tetap di channel Guru IT. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.